apakah musik ya benar-benar perkara yang mubah atau termasuk perkara yang sejatinya ada di sana nas yang melarang atau bahkan menjatuhi hukuman haram terhadapnya. Tentunya berubahnya hukum di sini juga berpengaruh pada pada amalia seorang hamba, dan juga berpengaruh pada akibat dari kedudukan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau perkara yang mubah tentu tidak akan mendatangkan dosa, tidak mendatangkan pahala. Tapi kalau perkara itu diperintahkan bisa jadi mendatangkan pahala. Demikian juga sebenarnya kalau perkara itu dilarang tentu akan mendatangkan dosa. Yang itu mempengaruhi kedudukan seorang hamba di sisi Rabb-nya. Ya. Saya ambil contoh. Dulu suatu kisah dari Nafi'. Nafi' ini maulanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengisahkan ketika beliau berkelana bersama Abdullah bin Umar naik kendaraan, naik apa namanya? Ya kendaraan zaman dulu kalau tidak unta, kuda ya, tunggangan. Suatu ketika mereka berdua melintasi para penggembala kambing, dan mereka meniupkan seruling. Jadi para penggembala memainkan seruling sambil ya untuk menghibur diri lah mungkin sambil menghibur diri. Maka tahu-tahu Abdullah bin Umar menutup kedua telinganya, ya. Dan beliau mengambil jalan lain untuk menghindari kelompok penggembala kambing tersebut. Ya. Sampai benar-benar tidak terdengar lagi oleh beliau. Maka beliau pun bertanya kepada Nafi, "Ya Nafi, apakah engkau masih mendengar suara itu?" Ya. Maka terus beliau menutup telinganya. Maka kata Abdullah bin Umar, demikianlah Rasulullah SAW ketika melintasi yang demikian ini. Ketika mendengar yang demikian ini. Demikian juga di antara dalil, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman. Surah Luqman ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-6, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits." Di antara manusia ada yang menggunakan lahwal hadits, perkataan yang sia-sia gitu. Ya. Untuk apa? Liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin. Untuk menyesatkan orang lain dari jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Ya. Wa yattakhidhaha huzwa, dan jadikan ya jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang diolok-olok. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika lahum adzabun muhin. Maka bagi mereka itu ada azab yang ada azab yang menghinakan. Di dalam ayat ini kata ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minan nasi may yashtari lahwal hadits, di antara penafsiran lahwal hadits sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya At-Tabari ya. Beliau membawakan beberapa qaul kaum salaf. Di antaranya qaulnya Abdullah bin Mas'ud. Ya, qaulnya Abdullah bin Mas'ud. Maka ketika Abdullah bin Mas'ud mendengar ayat tersebut, beliau berkata al-ghina. Yang dimaksud dengan lahwal hadis ini al-ghina, nyanyian. Ya. Bahkan beliau bersumpah, "Walladzi la ilaha illahu." Beliau ulangi sumpah itu 3 kali. Ya. Demi Allah yang tiada ilah yang layak untuk diibadahi kecuali Dia, dan beliau ulangi sumpah itu 3 kali. Beliau menyatakan itu yang dimaksud dengan nyanyian. Artinya yang pertama di sini yang patut kita pahami, Abdullah bin Mas'ud ini salah seorang sahabat. Sahabat. Dan bahkan beliau termasuk ulama tafsirnya para sahabat selain Abdullah bin Abbas. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kedudukan sahabat sendiri di sisi Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an kepada siapa? Rasulullah. Kepada Rasul dan juga kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan mereka yang mendengar langsung. Ya kan? Karena hadir pada saat itu, Ustaz. Karena mereka mereka hadir saat turunnya ayat tersebut. Nah, demikian juga yang ketiga, mereka orang yang mendengarkan langsung penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Tentunya
ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengungkapkan bahasanya yang dimaksud dengan lahwal hadis al-ghina, maka di sini terdapat dalil pengharaman tentang apa? Nyanyian. Mengapa diharamkan? Ada beberapa sudut. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah, dikatakan apa namanya lahwal hadis karena dia bisa menyesatkan manusia, artinya memalingkan seseorang dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalaikan. Melalaikan. Ya. Melalaikan. Kemudian datangnya ancaman, ulaika lahum adzabun muhin. Bagi mereka itu ada azab yang menghinakan. Setiap larangan yang menghadirkan ancaman, hukumnya dosa besar. Ya. Artinya di sini keharamannya benar-benar ditekankan.